Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il ulumi wassalatu wassalamu ala sayyidil ulumi wal hikami. Yang saya hormati Sahibul Manzil Kiai Nur Muhammad dan Ibu Haja Sulalah. Dan yang saya hormati seluruh jajaran masyayikh dan yang telah hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dan kita bisa bertatap muka di tempat pada kesempatan ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul Pujuk Pau Bersalawat. Yang pertama, marilah kita bahas Maulid Nabi. Kenapa kita harus senang? Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus merayakannya? Bahkan hampir semua umat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebelum beliau dilahirkan dari dunia, 1000 tahun beliau sebelum dilahirkan ke dunia, kelahiran beliau, keberadaan beliau yang akan membawa agama sudah diberitahukan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kelahiran beliau saking mulianya api Majusi, api yang telah disembah oleh orang-orang Yahudi, api yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam waktu itu. Ketika beliau lahir ke dunia, api itu padam, api Majusi itu padam, dan itu menjadi peringatan pertama untuk umat jahiliyah bahwasannya akan ada satu anak laki-laki yang akan hadir ke dunia, yang akan dilahirkan ke dunia dan membawa agama baru, agama yang dibawanya akan terkenal di seluruh dunia, agama yang dibawanya akan diikuti beribu-ribu umat, yaitu agama Islam, Kenapa? Dan yang kedua, Rasulullah sebelum dilahirkan ke dunia, Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah. Ketika seluruh malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, satu yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Iblis itu pertamanya malaikat. Kenapa dia dikatakan iblis? Karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat semuanya bersujud, cuma iblis satu yang tidak bersujud. Dia sombong. Kenapa? Apa yang dikatakan iblis? Wahai Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Sedangkan aku lebih mulia, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Namun bukan itu alasan Allah kenapa malaikat disuruh bersujud. Bukan karena Nabi Adam, akan tetapi karena ada nur Nabi Muhammad di dalam tubuh Nabi Adam. Itulah alasan Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh malaikat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, paman Rasulullah. Tahu paman Rasulullah? Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Paman Rasulullah yang mengaku menjadi Tuhan. Paman Rasulullah ini sangat berbahagia karena bahasa Madura karena pernah akan lahir ketunya. Berbahagia Abu Lahab. Abu Lahab kita sadar bahwasannya Rasulullah bakal teti utusan, teti Abu Lahab kaya cek pungana dengan kehadiran penakan na ketunya. Lah ketika Abu Lahab tahu bahwasannya Rasulullah akan membawa agama, maka Abu Lahab adalah orang pertama yang paling membenci Rasulullah. Lalu ketika Abu Lahab meninggal, karena saking senangnya Abu Lahab, saking senangnya di hari Senin itu Abu Lahab memberikan rasa bahagianya dengan kelahiran Rasulullah, maka setiap hari Senin
setiap hari Senin siksaan Abu Lahab itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abu Lahab dapat meminum air dari surga dari telunjuk tangannya. Cuman setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab telah berbahagia dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang dipertanyakan, kenapa kita harus berbahagia dengan kelahiran Rasulullah? Kenapa kita harus berbahagia dengan kelahiran Rasulullah? Karena Rasulullah ada revolusi pertama yang membawa agama, revolusi pertama yang akan menanggung kita sampai surga. Yang pertama, Rasulullah dari pertama beliau dilahirkan, Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri. Rasulullah selalu memikirkan siapa? Selalu memikirkan kita sebagai umat, Sampai Rasulullah mau meninggal pun Rasulullah tetap memikirkan kita sebagai umat. Waktu Rasulullah mau dicabut nyawanya, Rasulullah berkata, didampingi malaikat Jibril. Rasulullah didampingi malaikat Jibril. Barengin malaikat Jibril. Rasulullah kayak barengin malaikat Jibril. Rasulullah cuma nyebut apa? Ummati, ummati, ummati. Padahal Rasulullah kayak saya sebut cuma ummati, ummati, tang umat. Bang saya rasa paling banyak sebut ummati an-nisa, tang umat sebini. Maka dari itu malaikat Jibril karena tak tahan pulang Rasulullah nyebut umat. Padahal Rasulullah itu mau saya kan saya pikir umat. Maka malaikat Jibril naik ke arasy atabuk Allah Ta'ala. Maka nabatabun Allah Ta'ala Jibril pada Pak ke Muhammad bingko ibri dua pelean. Muhammad jemele engko apa mele umat mele tunya. Mon Muhammad mele tunya bingko pelanceng ngau murah sampai akhir. Tapi mon Muhammad mele engko bingko Muhammad je kala setianya benar. Maka pada Pak ke Nabi Muhammad. Maka tabuna Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad atabu boleh. Malaikat Jibril engkau pasti mele Allah Ta'ala. Tapi derem matang umat munitinaki bingko. Derem mai budi. Derem malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril boleh naik ke Allah Ta'ala. Naik ke arasy atabu Allah Ta'ala. Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril. Bashirhu ya Jibril. Innahu awwalu nasin. Khariju fil ardi idha bu'insu. Wa sayyiduhum idha jami'u. Fabashirhu. Innal jannah muharramatu 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Maka petabunana malaikat Jibril pada Pak Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah orang pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan memimpin seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan bagaimana? Dan sorga tidak akan dimasuki kecuali umatmu memasukinya terlebih dahulu. Allah Ta'ala langsung abri jaminan da umat Nabi Muhammad saking muljana Nabi Muhammad. Maka kaya alasan pertama anapa kuleban sampian mi araya akin kelahirna Rasulullah. Sedangkan Rasulullah letada kula tak kenal ban Rasulullah. Kula tak kenal mi harus araya akin. Da kelahirna Rasulullah. Karena Rasulullah dari pertama Rasulullah cipta aki ketunya sampai Rasulullah tada dari tunya. Rasulullah saya pikir cuma umat sampai masuk surga. Kayak cuma saya pikir Rasulullah. Kayak alasan pertama untuk kuliban sampean araya akin kelahiran Rasulullah. Nomor 2 manabi kampung pujuk pauni katoro tetia kampung sesolihin solihat muslihin muslihat katina pacarana perbaiki para wanitanya terlebih dahulu. Karena Nabat buna Rasulullah al-mar'atu imadul bilad in saluhat fasaluhat wa in fasadat fafasadat. Nabat buna Rasulullah wanita itu adalah tiang negara. Jika wanitanya baik maka negaranya akan baik. Jika wanitanya buruk maka negaranya akan buruk. Tangkung Rasulullah nyebut wanita itu tiang negara. Reng lake makira kere tak sebut tiang negara. Tapi reng bini make cak lecak kasakuan melecak segera dan nikah. Maka Rasulullah nyebut sepertama ad-dunya mata wa khaira mata'ya al-mar'atus salihah.
Kaya si pertama sebut Rasulullah, maka tadi manabi negara terotati negara sesolihin, solihat, muslihin, muslihat, perbaiki wanitanya terlebih dahulu. Tadi manabi impian terotati agaduna potra sesolihin, solihat, kau tu perbaikin, engki. Bu ibu nikah kau tu revolusi pertama harus merubah tingkah laku dan nikah. Maka insya Allah akan jadi generasi-generasi yang ada nikah, generasi pecinta Al-Quran, generasi penghafal Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kedua, katina pa ketika aku leban sampian neraki putra nada madrasah neraki putra na sampian banku lada pengajian saya pertama saya peringatin beni untuk bagaimana anak saya bisa menjadi nomor satu, bagaimana anak saya bisa menjadi yang paling pintar, bagaimana anak saya menjadi yang paling hebat. Beni kayak saya pikir saya pertama. Akan tetapi bagaimana putra anakku leban sampean bisa nutupin aib pekuruna ben bisa tak akan ke aib pekuruna. Karena napa? Lau kana ustadi fa'ala kada au taraka kada. Manabi pada situng orang mendikta guru, aning mendikta guru. Cak seandainya tang guru daya, cak seandainya tang guru na anak daya, cak seandainya daya. Maka kaya tadi jalan si pertama tak barokah. Maka ku leben sampian si pertama ketika neraki putran sampian. Si pertama cak pikir katina putran aku leben sampian tero pentra. Akan tetapi katina ku leben sampian tero tak ngedinga ai pakuruna sampai Imam Malik lamba bakto nyari ilmu. Imam Malik kaya seorang imam ku leben sampian cuma makmum. Imam Malik bakto nyari ilmu. Napa ketika temu ben orang asedekah tujuannya napa? Ya Allah tutuplah aib guruku sehingga aku tidak dapat mendengarnya. Atau mau ben orang boleh ya Allah asedekah ibri pese marena atua ya Allah tutuplah aib guruku sehingga tidak ada orang yang menyampaikannya kepadaku. Kayak tujuan pertama anangku leban sampean pengaji. Beni bagaimana tadi yang pertama, bagaimana menjadi yang paling pintar, beni kaya. Akan tetapi bagaimana menutup aib kuruna, bagaimana mesenang kuruna. Karena ketika kuruna senang, kuruna tak baci, maka kaya jalan situng ilmu barokah. Tak bisa ilmu barokah manabi mendikta guru, manabi anilai tingkah laku na guru tak bisa. Teti kulban sampian jege si pertama jege anang sampian pesen dari ucau are bakto terakhir ngaji pesen maleta jege kuruna maleta mapakel kuruna kais si pertama. Maka abali ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Rasulullah kaya banyak tapi mau dibahas saja tak kira mari semalam. Kulban sampian ninga sejarah Rasulullah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang kapi sampai kulban sampian anilai Rasulullah itu tujuan perang kapi nang sejarah na saya bahas. Karena apa? Kulban sampian kurang ngaji, kurang memahami banyak sejarah Rasulullah tentang bahagia, sedih, perang kayak nomor di budi, mana bi tada jalan ya perang. Mungkin beri jalan boleh tak perang. Sampai pada situ kisah namanya sahabat Rasulullah sahabat Nuaiman. Sahabat Rasulullah kayak Nuaiman kayak paling kesayangin sarung Rasulullah, paling cek kecintaan na Nuaiman kayak. Nuaiman kayak sahabat Rasulullah saya paling jujur. Sampai waktu kayak Rasulullah agak duit tamoy dari luar kota Madinah. Rasulullah andik tamoy kaya beni tamoy dan badan tamoy orang kafir kaya trauma soal Islam beni tamoy dan badan ngeba onta cek ganteng aja mangken kendaraan na mobil Mercy deh nih kah kaya onta cek ganteng beda tamoy maka biar Rasulullah pemasok ke compong luar kaya beda sahabat Rasulullah empat sepaling bengal sepaling jujur sepaling ikecintai biar Rasulullah seran Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah mesen
Wahai Sayyidina Umar, jaga onta ini. Jaga ya Sayyidina Umar, jaga onta Ria. Cek sampai loka, cek sampai pemandaran soal Ria onta na tamoi penting. Maka Sayyidina Abu Bakar engki Rasulullah pokoknya saya jaga dengan baik. Maka datang sahabat Rasulullah Asmana Nuaiman. Sera Asmana kayampian tak fokus. Baru nyebut kula Asmana Nuaiman. Kapan ditanya ki Sera Asmana? Cengeng kapi. Nuaiman sahabat Rasulullah kayak Asmana Sera? Nuaiman. Sahabat Rasulullah kayak paling lucu. Maka Sayyidina Umar kayak saya potorain onta congoco ke Nuaiman juga beda onta cek ganteng cek raja na lempo bi kake sambeli deki mun bi kake mari sambeli katuin engko deki malam sati mayu bareng. Maka karena Nuaiman je cek cucur Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali la kompol jo tojo akan de pah ibu di onta Nabi Nuaiman sambeli ongku ketika dia maka Nuaiman datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wa unta Nabi engkau mari sambeli ya engkau ki keluar jauh cek lebele ke Rasulullah jangko si nyambeli saya ngak cek lebele deki mun Rasulullah letak kikir kia katuin engkau deki malam nyati mayud. Maka Rasulullah tamu ya laku tamu ya Rasulullah lemu dia keluar dari labeng. Rasulullah pacengeng ngetela unta na lemari sambeli cengeng Rasulullah cengeng campur todus sosa derem mere unta mi bisa sambeli padahal si aja gempa orang paling bengal nang Islam mi bisa unta re sambeli. Maka Sayyidina Umar tak bisa abu tebu ke Rasulullah derem mere Sayyidina Umar arapa unta jua. Maka Sayyidina Umar tebu apa Nuaiman Rasulullah Nuaiman beniku le senyambeli Nuaiman Rasulullah. Maka Rasulullah ngala obeng langsung ibaki ke Sayyidina Umar suruh nyari unta ke pasar. Saya paling ganteng dan saya paling sehat. Supaya apa? Kayak contoh pertama dari Rasulullah bahwasannya Islam itu akan menutupi keburukan. Tidak ada ruginya menutupi keburukan. Rasulullah tak mikir duka lider meria unta ikan tena panja. Akan tetapi Rasulullah langsung ngala obeng suruh kenten saya paling ganteng. Suruh nyarakin saya paling ganteng ke pasar suruh kentiakin. Aja Islam bahwasanya agama Islam kaya bisa menutupi keburukan, bisa menutupi segalanya. Maka mari urusan kaya Rasulullah ngajak sahabat setelok mayu sare Nuaiman. Nuaiman kaya buru berkah kadirian takok ke Rasulullah. Sampai Nuaiman nang ujung tak nemu peburuan, tak nemu pengitekan. Bada sahabat Rasulullah ngali somor maka Nuaiman atabu. Ya tang teritan engkau minta tolong ke kakek ya minta tolong apa sahabat Rasulullah engkau ngetak ke dalam sumur kakek pulan engkau tabang bi penjahat jino kolangko engkau je tabang bi penjahat engkau tak tahu buru demek ya. Oh iya kakek lengetak ke tang sumur dia lengetak saya ngaji bela siapa apa isinya rengko iya bingko tak kira kebela meskipun ya Rasulullah ya kan tak kira mikir duka le mana mungkin Rasulullah jadi penjahat. Iya meskipun Rasulullah bin kota kebala. Maka ketika Nuaiman ngetek ke dalam sumur datang Rasulullah ngetela Nuaiman karena kiburu sahabat las dari ajenci bahwasanya tak kira ngebala Nuaiman muwana atau lema ke kanan tanah ngenutu ke bawah tidak tahu wahai Rasulullah bahwa isyarah bahwasanya Nuaiman beriba akan tetapi muana tak celing tidak tahu wahai Rasulullah langsung paham buka sumur keluar Nuaiman buru boleh kayak contoh pertama bahwasannya Rasulullah tak hanya odia perang akan tetapi Rasulullah juga bisa bisa menghibur kisah Rasulullah kayak banyak akan tetapi kuliban sampean kurang paham karena apa Kulaban sampean tak sempat ngaji lamba maka tore mangken teraki putra putrina sampean dari kini karena tadi kasih penyari ilmu dari kini penuntut ilmu pabender potoro pabender cek sampai mapakil kuruna pesen pabender sehingga kayak saya pertama cek sampai ngurus nak kuruna cek sampai mau tahu ai pehuruna kayak poin pertama untuk menjadi generasi muslihin muslihat untuk andi ilmu
sebarokah manfaat dunia akhirat. Semoga ben insyaallah nang bulan mangken tuan rumah Kiai Nur Muhammad insyaallah umroh, semoga umrohna bisa diberkati, semoga umrohna perjalanan lancar ben berkatin sareng Allah taala, ben semoga jadi umroh sebagus ben kuleban sampean bisa nyusun, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim. Allahumma taqabbal minna taqabbal minna khatmal Qur'an wa anajir bi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a wa bi kulli rub'in minal Qur'ani roha wa bi kulli nishbin minal Qur'ani ni'mah wa bi kulli thuluthin minal Qur'ani sabata wa bi kulli raf'in minal Qur'ani rif'an wa bi kulli fathin minal Qur'ani farhatan wa futuha wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswa wa bi kulli waqfin minal Qur'ani wiqayah. Allahumma rzuqna bil alifi amna wa imana wa bil ba'i baha'a wa barakah wa bit ta'i taubatan wa taufiqa wa bis sa'i tarwatan wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya'a wa bil kha'i khushu'a wa hasyah wa bid dali dawlatan wa dalila wa bid dali dhihna wa duka'a wa bir ra'i rahmatan wa raja'a wa biz za'i jahda wa duka'a wa bis sini sa'adatan wa salamah wa bis sini syukra wa syarafah wa bis sad sabra wa sadaqah wa bid dadi da'a wa dala'ah wa bit ta'i ta'ata wa tahara wa bi za'i dafara wa darafah wa bil 'aini afwa wa 'afiyah wa bil ghaini ghina wa ghanimah wa bil fa'i wa falaha wa bil qafi qurba wa qana'ah wa bil kafi kamala wa karamah wa bil lam lutfa wa liqa'a wa bil mim maghfirata wa mata'a wa bin nun nura wa najata wa bil wawi us'ata wa wilayah wa bil ha'i himmata wa hidayah wa bil ya yusra wa yaqina. Allahumma tahhir qulubana wa qari uyunana wastur awratina washfi mardana wa qdi anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa aslih hajatina warham aba'ana wa ghfir li ummahatina wa tajawaz an sayyi'atina wa mahud dhunubana wa ansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa rattib lisanana wa qawi ajsadana wa fari ahbabana wa harib ahsadana wa shattit shumula a'da'ina wa hfaz ahlana wa amwalana وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو دسم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة عند آية الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نغير قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا وقد جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واسع جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بأسرار الفاتحة.